Putri kecil berjalan ke sisi ayahnya bersama Momo. Randy segera mendudukkannya di pangkuannya dan melanjutkan konferensi video. Orang-orang yang melakukan konferensi video dengannya menganggap ini cukup normal. Ketika ada pertemuan seperti ini dulu, direktur mereka bahkan mengganti popoknya atau memberinya makan sebelum sesi. Mereka sudah terbiasa dengan ini sejak lama, jadi tidak mengejutkan. Putri kecil duduk di pangkuan ayahnya dan mendengarkan dia berbicara dengan banyak orang dewasa di layar. Meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dia mendengarkan mereka dengan penuh minat dan tidak mengganggu ayahnya. Saat pertemuan berakhir, Randy mematikan komputer dan mencium wajah putri kecil. Putri kecil, apakah lukanya masih sakit? Tidak sakit lagi. Tapi kurasa ibu tidak terlalu bahagia saat ini. Dia masih seorang gadis muda, tetapi dia tahu apa yang sedang terjadi. Ibunya terdiam beberapa saat. Dia pergi ke dapur untuk mencari ibunya. Dia cukup linglung, jadi dia tahu pasti ada sesuatu. Namun, dia tidak bisa berkontribusi banyak sebagai seorang anak. Jadi dia datang untuk mencari ayahnya berharap dia bisa membantu. Dia tidak ingin ibunya kecewa. Dia berharap orang tuanya akan selalu bahagia, maka dia akan bahagia. Ibu sedang menyiapkan makanan untuk kita. Dia tidak marah. Kita tunggu saja dia di sini. Kita akan makan malam nanti. Randy tidak ingin anak itu tahu apa yang terjadi di antara orang dewasa. Ayah, jika ibu tidak marah, maka aku ingin menonton kartun. Oke, biarkan aku memainkan sesuatu untukmu, tapi kamu hanya bisa menontonnya sebentar. Matamu akan sakit jika kamu menontonnya terlalu lama. Oke, aku tahu, anak kecil ini selalu masuk akal dan patuh. Putri kecil kita adalah yang paling patuh dari mereka semua. Ayah, apakah bayinya akan lebih mirip aku atau Momo? Dia menatap Momo, yang terbaring di tanah. Tidak peduli seperti apa bayi itu, dia mungkin bisa menerimanya. Ketika ibu melahirkan bayinya, tentu saja bayinya akan terlihat seperti kamu. Ia akan semanis dirimu. Jadi, apakah kamu akan menyukai bayinya? Iya, aku mau, tapi aku juga ingin adik perempuan seperti boneka yang kumiliki. Lalu, akan ada banyak boneka lucu yang bisa aku mainkan. Oke. Kita akan mencoba memberimu lebih banyak saudara perempuan di masa depan. Ayah, aku tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak lagi. Dia tidak menyukai siapapun dari taman kanak-kanak, dan ada anak-anak yang ingin menggertaknya. Jadi dia sama sekali bukan penggemar taman kanak-kanak. Yah, jika kamu tidak menyukainya, kita tidak akan pergi. Randy mengirim putri kecil ke taman kanak-kanak agar dia bisa berteman dan tumbuh bahagia seperti anak-anak lain. Sekarang putri kecil terluka, dan karena dia menunjukkan ketidaktertarikannya untuk hadir, Randy pasti tidak akan memaksanya. Dia selalu menjadi budak putrinya, memanjakan putri kesayangannya tanpa menahan apapun. Makan malam sudah siap. Putri Bramasta membuka pintu dan masuk. Melihat bagaimana pasangan itu mengobrol dengan gembira, dia bertanya, "Putri kecil, apa yang kamu bicarakan dengan ayah?" "Bu, aku tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak lagi." Putri kecil dengan cepat memberitahu ibunya kabar baik itu. "Benarkah? Tidak ada lagi taman kanak-kanak?" Putri Bramasta mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Randy. Namun, dia menatap putri kecil tanpa melihat ke arahnya. Randy sepertinya melakukannya dengan sengaja. Putri Bramasta, aku bisa merasakan bahwa dia tidak benar-benar memusatkan perhatian pada putri kecil, tetapi dia hanya mencoba untuk mengabaikannya. "Ya, ayah berjanji padamu. Kamu tidak perlu pergi ke taman kanak-kanak lagi." Putri kecil sangat bersemangat. Dia memeluk dan mencium ayahnya. Kemudian dia menyelinap pergi dari ayahnya dan melemparkan dirinya ke pelukan ibunya.
Putri Bramasta memegang putri kecil dengan hati-hati agar tidak memperparah lukanya. Dia berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, maka kita tidak perlu pergi." Lagi pula anak mereka cukup cerdas, dia mempelajari semua yang ada di dalam silabus dan bahkan mengakali semua anak lainnya. Jadi tidak masalah jika dia tidak pergi ke taman kanak-kanak. Kebahagiaannya adalah yang paling penting. Untuk makan malam, Putri Bramasta telah menyiapkan 3 stroberi untuk putri kecil. Itu starter putri kecil sebelum makan. Seperti biasa, putri kecil mengambil stroberi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya dan menikmatinya dengan gembira. Randy mengambil selembar tisu dan menyeka mulutnya. "Sayang, makan perlahan. Tidak ada yang memperebutkanmu." Putri Bramasta menyajikan semangkuk sup untuk Randy dan memberikannya kepadanya. Dia tidak berbicara dengannya, dan Putri Bramasta juga tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sisi lain putri kecil dan menatap mereka berdua. Hatinya begitu penuh. Dia senang dan puas hanya dengan melihat mereka. Putri kecil menunjuk ke omelet tomat dan berkata, "Aku ingin makan omelet tomat ibu." Mungkin putri kecil sangat menyukai buah dan sayuran yang berwarna merah. Dia menyukai stroberi dan tomat. Tepat setelah dia menelan stroberi, dia sudah meminta omelet tomat. Randy segera menyajikan beberapa ke piringnya. "Oke, ayo makan." "Terima kasih, Ayah." "Terima kasih, Ibu," putri kecil berkata dengan manis. "Terima kasih kembali." Putri Bramasta tersenyum dan juga menyajikan makanan untuk Randy. "Ayah, kamu juga harus makan lebih banyak." Putri Bramasta sangat mengenal Randy. Pria ini sangat keras kepala. Setiap kali mereka bertengkar, dia akan menyimpan dendam lebih lama darinya. Jadi dia tahu lebih baik jika dia bisa menyerah padanya. Ketika dia menyajikan makanan untuknya, tatapan tegasnya langsung melunak. Bahkan tatapannya menjadi lebih lembut ketika dia memandangnya. Seperti kata pepatah, pria terkadang seperti anak kecil. Randy biasanya orang yang dingin, tapi terkadang dia keras kepala seperti anak kecil. Misalnya, ketika dia mengajukan pertanyaan dan dia tidak menjawab sebelumnya, dia sudah mulai pemarah. Dia tepat di depannya, tetapi dia memperlakukannya seolah-olah dia transparan. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Jika dia terus bersikap dingin juga, dia mungkin tidak akan mengucapkan sepatah kata pun padanya malam ini. "Lupakan." Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia selalu menjadi orang yang mengikuti apapun yang dia inginkan. Dialah yang benar-benar peduli padanya. Mungkin sudah waktunya juga baginya untuk merawatnya dan menyerah. Setelah makan malam, Randy bertugas mencuci piring, dan Putri Bramasta bertugas memandikan putri kecil dan menyiapkannya untuk tidur. Tepat setelah putri kecil tertidur, Randy menyelinap masuk dari punggung Putri Bramasta dan memeluknya dengan lembut dengan lengannya yang kuat. Dia berbisik, "Putri, katakan padaku, apa yang selama ini kamu simpan untuk dirimu sendiri?" Putri Bramasta meringkuk di pelukan Randy. "Randy, bisakah kamu memberiku 2 hari lagi untuk memikirkannya?" Setelah menjawab panggilan telepon itu hari ini, Putri Bramasta sangat cemas. Dia bahkan tidak ingat apakah dia telah menyetujui permintaan mereka. Ya, seperti yang mereka katakan, dia bisa memberitahu Randy tentang ini dan membiarkan dia menghentikannya. Tapi ini berarti bahwa video akan bocor ke publik. Tentu saja, dia tidak ingin melihat berita negatif tentang Randy tersebar. Dia tentu saja tidak ingin reputasinya terpengaruh juga. Mereka berdua menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Dia berharap bisa melakukan sesuatu untuknya, seperti apa yang akan dilakukan seorang istri kepada suaminya. Dia tidak ingin membiarkan Randy melakukan segalanya untuknya, dan dia hanya duduk diam. Randy membalikkan tubuhnya, membetulkan poninya, dan mencium keningnya.
Baiklah kalau begitu, ayo kita tidur. Randy selalu menghormati keputusan Putri Bramasta. Jika dia memintanya untuk memberinya 2 hari lagi, maka dia akan memberinya lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Larut malam saat itu tenang dan damai. Putri Bramasta mengalami mimpi buruk lagi, mimpi buruk yang tidak dialaminya selama bertahun-tahun. Dalam mimpi buruk itu, banyak orang menunjuk padanya dan memarahinya karena tidak tahu malu dan mencuri laki-laki kakak perempuannya. Pria kakaknya berubah menjadi wajah Randy. Randy memandangnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia adalah orang asing. Dia melihat Randy pergi dengan Citra. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.